Kalau kamu takut laba-laba, jangan pernah mengunjungi Mars. Pada Maret 2025, wahana penjelajah Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang mirip sekumpulan telur laba-laba kecil di permukaan planet merah. Sesuatu itu terdiri dari ratusan bola-bola kecil yang saling menempel. Bagaimana kalau semua telur ini menetas? Akankah gerombolan makhluk berkaki 8 menyerbu planet merah? Ini meragukan. Benda yang ditemukan Perseverance itu tergeletak di atas bukit bernama Witch Hazel dekat tepi kawah Jezero. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah batu berbentuk aneh dengan sedikit debu Mars berwarna merah. Ya, sayangnya atau untungnya, itu bukan telur laba-laba Mars. Meski begitu, formasi ini sangat menonjol dibanding semua yang ada di sekitarnya. Tim Perseverance menamai batu aneh itu St. Paul's Bay. Para ilmuwan menyebutnya sebagai float rock. Istilah ini berarti batu itu nggak terbentuk di tempat ia ditemukan, tapi entah bagaimana berakhir di sana. Jadi saat ini, kita belum punya cukup petunjuk untuk tahu latar belakangnya dan asal mula tekstur anehnya. Tapi itu bukan satu-satunya misteri. Ada sesuatu yang memindahkan batu ini dari tempatnya semula. Salah satu teori menyatakan batu ini bisa jadi terbentuk ketika meteorit menabrak Mars. Hantaman yang kuat pasti melontarkan batuan ke udara. Dan serpihannya bisa saja mendingin dan membentuk bola-bola kecil yang kita lihat sekarang. Jika benar, batu ini mungkin berasal dari tempat yang sangat jauh dan bisa memberi informasi baru tentang bagaimana tumbukan besar bisa menggerakkan benda-benda di planet merah. NASA menduga batu itu mungkin menggelinding menuruni bukit Witch Hazel. Bisa jadi asalnya dari salah satu lapisan yang lebih gelap di atas bukit. Kita sudah melihat lapisan itu dari luar angkasa. Sekarang, kita perlu mempelajari bukit Witch Hazel lebih dekat dan mencari tahu apakah lapisan-lapisan itu terbentuk dari bahan yang sama dengan batu St. Paul's Bay. Jika demikian, ini bisa berarti beberapa hal. Mungkin ada aktivitas gunung berapi di wilayah itu atau hantaman meteor besar. Atau mungkin pernah ada air tanah di sana di masa lalu. Jika teori ini benar, ada kemungkinan batuan itu menyimpan fosil-fosil kecil dari mikroba purba. Karena itu, NASA berencana untuk membawa sebagian dari bebatuan itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an dengan misi pengembalian sampel Mars. Kita akan bisa mempelajarinya dari dekat dan mungkin saja menemukan tanda-tanda kehidupan Mars purba. Yang paling lucu dari semua ini adalah, ini bukan pertama kalinya para ilmuwan berurusan dengan arachnida di Mars. Laba-laba Mars adalah julukan untuk ciri permukaan Mars yang tampak aneh. Di tempat-tempat tertentu di Mars, ada retakan-retakan besar berwarna gelap yang menyebar seperti kaki laba-laba. Beberapa sangat besar, lebarnya lebih dari 914 meter. Dari atas, retakan itu tampak seperti kumpulan hewan bersayap menyeramkan yang sedang bergerak. Bentuk-bentuk menyeramkan ini pertama kali terlihat oleh pengorbit Mars pada tahun 2003 dan sejak itu terus muncul dalam foto-foto satelit. Awalnya nggak ada yang tahu apa itu sebenarnya, tapi para ilmuwan menduga bentuk-bentuk itu terbentuk saat es karbon dioksida, ya es kering yang ada di permukaan tiba-tiba berubah menjadi gas. Perubahan cepat itu menyebabkan gas melesat menembus es dan mengukir pola retakan yang aneh. Yang lebih keren lagi, para ilmuwan NASA berhasil menciptakan laba-laba Mars itu di laboratorium di bumi. Mereka membangun sebuah peralatan khusus yang meniru permukaan Mars dan menyaksikan versi kecil laba-laba itu terbentuk tepat di depan mata. Tim peneliti sudah berusaha menciptakan laba-laba Mars itu selama 5 tahun. Ketika akhirnya berhasil, mereka sangat gembira. Pada tahun 2021, para ilmuwan berhasil menjelaskan bagaimana tanda mirip laba-laba itu terbentuk di Mars menggunakan sesuatu yang disebut model Kiefer. Ide dasarnya adalah bahwa pada musim semi, sinar matahari menyinari bongkahan besar karbon dioksida yang membeku alias es kering. Ini memanaskan tanah Mars di bawahnya, dan es pun mulai berubah menjadi gas. Gas menumpuk di bawah es, dan saat tekanannya menjadi terlalu kuat, boom, es pun retak. Gas menyembur keluar, menyeret pasir dan debu hitam, meninggalkan pola laba-laba menyeramkan saat es mencair di musim panas. Tim menguji teori ini menggunakan ruang khusus besar yang dinamai Dusty. Ya, itu nama sebenarnya. Ukurannya kira-kira sebesar tong dan bisa menciptakan kembali kondisi sangat dingin dan bertekanan super rendah di Mars.
suhunya minus 185 derajat Celcius. Para peneliti juga menaruh tanah di Mars palsu di dalamnya dan menutupinya dengan es CO2. Kemudian mereka menggunakan lampu di bawah tanah untuk memanaskannya, seperti matahari memanaskan Mars. Percobaan mereka berhasil, dan laba-laba kecil pun terbentuk seperti di planet merah. Penelitian ini juga mengungkap sesuatu yang baru. Tim menemukan bahwa es juga terbentuk di dalam tanah dan menyebabkan tanah retak bersama es. Ini mungkin menjelaskan kenapa kaki laba-laba itu berbentuk zigzag, bukan lurus. Selanjutnya, mereka ingin terus melakukan eksperimen untuk mencari tahu lebih banyak tentang laba-laba Mars. Seperti kenapa hanya muncul di beberapa tempat di Mars dan alasannya nggak banyak terbentuk seiring waktu. Planet merah ini tampaknya ingin mempermainkan manusia dari bumi. Sebagai contoh, pada April 2023, wahana penjelajah Curiosity milik NASA beristirahat sejenak dari pencarian tanda-tanda air purba di Mars dan menemukan sesuatu yang aneh, sebuah buku perjalanan. Belakangan, para ilmuwan menyadari benda itu bukan buku, melainkan batu. Tapi memang tampak seperti buku bersampul tebal dengan halaman yang membeku setengah terbuka. Batu buku ini sangat kecil dengan lebar hanya sekitar 2,5 cm. Jadi mungkin gak berisi cerita-cerita Mars kuno, tapi setidaknya bisa dibawa bepergian. Kemudian pada Januari 2023, Universitas Arizona membagikan gambar aneh lainnya. Formasi batuan di Mars yang tampak seperti wajah boneka beruang raksasa. Ia memiliki 2 mata manik-manik, hidung seperti kancing, dan mulut yang terbalik. Foto ini diambil dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA yang mengorbit planet merah pada saat itu. Ilmuwan dari Universitas Arizona menjelaskan bahwa wajah boneka beruang itu kemungkinan besar hanyalah bentukan alami, seperti bukit atau gundukan yang terpecah-pecah di tengah kawah purba. Penemuan keren lainnya terjadi pada Februari 2022. Wahana Curiosity melihat sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai bunga kecil dari mineral. Kelihatannya seperti cabang karang kecil, tapi sebenarnya itu deposit mineral yang cukup langka dengan bentuk seperti bunga. Sebagian besar endapan semacam ini terbentuk ketika air purba bercampur dengan bebatuan di permukaan Mars. Jadi bukan hal yang baru bagi para ilmuwan. Tapi yang satu ini unik karena bentuknya seperti tanaman atau bunga kecil. Penemuan berikutnya bahkan lebih liar lagi. Suatu ketika, wahana Curiosity mengambil gambar yang tampak seperti pintu masuk di tebing Mars. Tentu saja orang-orang mulai bertanya-tanya apakah itu pintu masuk rahasia atau mungkin pangkalan tersembunyi bagi para astronot. Namun kenyataannya, itu hanyalah formasi batuan yang sangat keren. Angin dan erosi mengikis batuan itu dari waktu ke waktu, menciptakan bentuk yang sempurna dan simetris. Lebih jauh lagi ke belakang, pada tahun 2018, seorang peneliti melihat bentuk aneh seperti tongkat pada sebuah gambar dan mengira itu seperti fosil jejak kaki hewan. Sayangnya NASA dengan cepat mematahkan ide tersebut. Jejak tersebut ternyata adalah endapan garam yang terbentuk di area di mana air menguap. Kamu juga bisa menemukan hal serupa di bumi, misalnya di dasar danau yang kering. Jadi meskipun cukup menarik karena menjadi bukti Mars pernah memiliki sungai dan danau, jejak-jejak itu bukanlah bukti adanya kehidupan, hanya formasi batuan yang unik. Penemuan berikutnya benar-benar menakjubkan. Wahana penjelajah Opportunity milik NASA menemukan bebatuan berbentuk bulat seperti blueberry di Mars pada tahun 2004. Tapi itu bukan jenis yang biasa kalian makan. Blueberry ini terbentuk dari besi dan merupakan bukti bahwa dulunya Mars memiliki banyak air. Selama miliaran tahun, air mengikisnya dan menciptakan bola-bola kecil ini. Para ilmuwan menduga bola-bola itu terbentuk ketika Mars masih jauh lebih basah daripada sekarang. Blueberry yang kaya akan besi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Mars mungkin sangat berbeda di masa lalu. Sudah resmi, ada kehidupan di Mars. Ini bukan tipuan, izinkan ku jelaskan untukmu. Kebanyakan orang membayangkan kehidupan di luar bumi sebagai makhluk hijau kecil dan lebih baik lagi makhluk yang cerdas. Tapi kita perlu membedakan antara kehidupan dan kecerdasan.
Ketika seseorang mengatakan kepadamu bahwa ada kehidupan di planet lain, kamu mungkin langsung berpikir tentang makhluk cerdas yang dapat kamu ajak bicara. Tapi kehidupan itu berbeda, sering dikaitkan dengan organik. Dan rover Curiosity milik NASA telah menemukan molekul organik terbesar yang pernah ada di planet merah. Molekul itu bersembunyi di bebatuan Mars yang sangat tua, sekitar 3,7 miliar tahun. Molekul ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari bahan seperti asam lemak yang membantu membangun membran sel. Mungkin bukan kehidupan yang biasa kita bayangkan, tapi paling tidak, bahan-bahan yang kita sebut kehidupan sudah ada di sana. Jadi rover Curiosity milik NASA telah menjelajahi sebuah kawah besar di Mars yang disebut Kawah Gale. Para ilmuwan menduga kawah ini dulunya adalah danau beberapa miliar tahun lalu. Tugas utama Curiosity adalah mencari tahu apakah Mars pernah memiliki kondisi yang tepat untuk kehidupan. Dan suatu hari, Curiosity mengebor bongkahan batu lumpur purba di sebuah tempat bernama Cumberland. Dia mengumpulkan serbuk batu, dan ilmuwan melakukan tes khusus dengan menggunakan oven yang sudah dimanipulasi yang terpasang dalam rover. Oven itu menjadi sangat panas, sekitar 1560 derajat Fahrenheit. Untungnya kondisi percobaan memungkinkan para peneliti untuk memasak oksigen molekuler yang membatasi risiko pembakaran. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, rantai atom karbon yang panjangnya mencapai 12 atom. Kamu bisa menemukan rantai serupa di bumi dalam berbagai hal, mulai dari minyak mentah hingga ini dia lagi, makhluk hidup. Kamu bisa katakan sejauh ini, penemuan ini tidak terdengar terlalu menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ya, molekul-molekul ini bisa terbentuk secara alami melalui proses yang tidak hidup, seperti reaksi dengan air, panas, dan mineral. Hidrogen, karbon monoksida, panas, mineral, itu sudah cukup untuk membuat molekul-molekul ini, bahkan tanpa biologi. Pada saat yang sama, molekul tersebut juga merupakan produk sampingan yang umum dari kehidupan. Di bumi, kita memproduksi senyawa serupa setiap saat, terutama sebagai asam karboksilat yang ada di mana-mana dalam organisme hidup. Jadi meskipun rantai-rantai ini bisa saja terbentuk secara alami, mereka juga bisa saja merupakan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Mungkin kehidupan mikroba, mungkin juga sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kita belum tahu. Namun hal yang paling tidak biasa dan menarik dari molekul ini adalah bahwa rantai karbon ini cukup rapuh. Di bumi, sinar matahari, udara, air akan memecah rantai seiring waktu. Namun molekul ini masih ada di Mars setelah miliaran tahun. Jadi meskipun molekul ini bukan milik dinosaurus Mars, kita sekarang tahu kalau planet merah itu bagus dalam mengawetkan bahan organik. Dan ini sangat penting bagi pencarian kehidupan purba. Ada kemungkinan besar jejak kimiawi dari kehidupan tersebut masih bersembunyi di dalam bebatuan. Dan tampaknya, Curiosity mampu mendeteksinya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Curiosity menemukan bahan organik. Curiosity juga menemukan bahan organik terklorinasi, bahan yang mengandung belerang dan nitrat. Pada dasarnya bahan yang, jika ada kehidupan di Mars, pasti sudah menjadi bagian dari resepnya. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang pahlawan lain yang dikirim ke Mars untuk membuat penemuan luar biasa? Perkenalkan Perseverance. Ini adalah robot seukuran mobil yang pernah dikirim NASA jauh dari rumah ke planet merah yang tidak ramah dan kering. Khususnya ke sebuah kawah kuno yang disebut Jezero. Jet Propulsion Lab menciptakan dan mempersiapkan untuk perjalanan luar angkasa pertamanya yang dimulai pada 30 Juli 2020. Selama 7 bulan yang gelap dan sepi, robot ini menjelajahi kosmos. Untungnya robot ini mendarat di Mars dengan selamat pada 18 Februari 2021. NASA bahkan memberi nama tempat pendaratannya dengan nama yang keren, Pendaratan Octavia E. Butler, nama penulis fiksi ilmiah terkenal. Sejak saat itu, Perseverance sibuk menjelajahi planet merah. Pada 8 April 2025, ia telah aktif selama 1469 hari Mars, yang juga biasa disebut Sol. Itu berarti sekitar 1510 hari di bumi atau lebih dari 4 tahun. Rover ini sangat mirip dengan kakaknya, Curiosity, tapi ada beberapa peningkatan. Kendaraan ini syarat dengan teknologi, 7 instrumen ilmiah, 19 kamera, dan bahkan 2 mikrofon untuk merekam suara dari Mars, seperti angin atau derak roda kendaraan di atas bebatuan. Perseverance juga membawa serta teman terbang yang mungil. Ini adalah helikopter mini yang diberi nama Ingenuity.
Ingenuity mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan bertenaga pertama di planet lain pada 19 April 2021. Ia hanya dimaksudkan untuk terbang beberapa kali, tetapi ia terus terbang dan melakukan 72 penerbangan secara total. Sayangnya pada 18 Januari 2024, helikopter Mini mengalami kerusakan karena pendaratan buruk, sehingga NASA resmi memensiunkannya. Adapun Perseverance memiliki tujuan besar. Perseverance mencari tanda bahwa Mars pernah punya kehidupan, terutama di area yang dulunya memiliki air. Dalam pencariannya, penjelajah ini mencoba mencari tahu apakah planet merah pernah memiliki lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Dia juga mencari kehidupan mikroba di masa lalu, mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawa kembali ke bumi suatu hari nanti, dan menguji coba teknologi keren, seperti membuat oksigen dari udara Mars untuk membantu mempersiapkan misi manusia di masa depan. Setelah mendarat di kawah Jezero pada tahun 2021, Perseverance langsung bekerja, dimulai dengan kampanye pertamanya yang disebut Lantai Kawah. Ia melaju ke selatan dari lokasi pendaratannya dan menjelajahi tempat yang disebut Seita. Kemudian ia kembali ke Lantai Kawah Fractured Rough dan mengumpulkan sampel batuan pertamanya di sana. Ini hanyalah awal dari penjelajahannya dalam mengeksplorasi sejarah Mars. Dalam misi keduanya, Vanford, rover ini berjalan menuju delta kuno di mana sebuah sungai dulunya mengalir ke kawah. Perseverance mendaki sebuah lembah untuk melihat dataran yang lebih tinggi, mencari lebih banyak petunjuk tentang masa lalu planet merah. Misi ketiga dan keempat, Upper Van dan Margin Unit, membuat penjelajah mempelajari bebatuan yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang iklim planet ini dan apakah planet ini bisa mendukung kehidupan. Pada bulan Desember 2024, mereka mulai merencanakan misi kelima Perseverance, Lingkar Utara. Misi bertujuan untuk mempelajari tepi kawah di mana bebatuan dari bawah permukaan terlempar ke atas saat terjadi tabrakan miliaran tahun yang lalu. Perseverance membuat beberapa penemuan mengagumkan sejauh ini. Ia menemukan bebatuan vulkanik di dasar kawah yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dengan air. Ini mengejutkan, karena para ilmuwan mengira bebatuan tersebut sebagian besar adalah batuan sedimen, bukan vulkanik. Di sebuah tempat yang disebut Wildcat Ridge, penjelajah ini bahkan menemukan tanda danau purba yang mungkin mendukung kehidupan. Batuan yang ditemukan Perseverance sangat bagus dalam melestarikan potensi tanda kehidupan masa lalu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Rover ini juga menemukan bahwa sebagian sedimen di delta diendapkan oleh air yang tenang. Tapi kemudian, banjir besar membawa batu-batu besar ke dalam kawah. Artinya, iklim Mars pasti berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseverance telah melakukan beberapa eksperimen keren. Eksperimen MOXIE berhasil menghasilkan sekitar 4 ons oksigen dari atmosfer Mars. Ini bisa sangat membantu misi manusia di masa depan. Rover ini juga menggunakan mikrofon untuk mempelajari suara di Mars. Ternyata suara merambat lebih lambat di Mars daripada di bumi, dan juga lebih tenang di planet merah. Alat Pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar Rimfax juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan. Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars. Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan insight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan.
Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah,
Sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas, sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016, tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga dayanya selalu terisi penuh. Pada Februari 2021, selama musim dingin di Mars, debu tebal menutupi panel-panelnya dan hanya menghasilkan 27% dari kapasitas total. Untuk menghemat daya, NASA mulai mengatur InSight ke mode hibernasi, mematikan instrumen secara bertahap untuk menjaga elektroniknya tetap hangat. Mereka berharap cuaca yang lebih baik akan memungkinkan pendarat untuk mengisi ulang daya dan kembali bekerja pada Juli 2021. Pada Mei 2021, tim menemukan cara cerdas untuk memulihkan daya menggunakan lengan pendarat untuk memindahkan pasir ke panel, membantu angin membersihkan debu. Tapi pada akhirnya, InSight hanya menghasilkan 1/10 daya dari sinar matahari dibandingkan saat pertama kali tiba. Pada Juli 2022, NASA menempatkannya dalam mode daya rendah untuk terus mendeteksi gempa Mars. Pendarat ini terus beroperasi hingga Desember 2022. Pada 20 Desember, NASA mengumumkan bahwa InSight telah hilang kontak dengan bumi pada 15 Desember. Dan misi ini secara resmi berakhir pada tanggal 21 Desember 2022. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu.
Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu, Mars mungkin planet yang mirip bumi, dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung, gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 1,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, Kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan.
Dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja.
Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan.
Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas.
Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan massanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang, badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin nggak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan, kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi.
dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30 jam untuk menyelesaikan satu orbit. Phobos makin mendekati Mars, sekitar 2 meter tiap 100 tahun. Dalam 50 juta tahun mendatang, Phobos bisa jatuh ke planet itu atau hancur membentuk cincin. Dengan perasaan senang, tapi capek, kamu kembali ke pesawat antariksamu. Besok kamu akan menjelajah lagi planet merah yang indah itu. Dan siapa tahu temuan apa yang menunggumu? Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime 1 alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan, kemudian mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Nova C.
Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia. Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya. Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384.000 km, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam. Sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat. Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Novasi hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan udah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lander ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau MSOLO. Cara kerjanya simple kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakkannya. Lalu terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka kita akan bisa mengidentifikasi massa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub selatan bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekuatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatiles Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama, yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga udah nentuin rute rover ini, panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari.
Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya, serta memetakannya. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air. Pada tahun 2020-an nanti, NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya, para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong 6 astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi, wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan, pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit, melakukan 1 putaran di sekitar planet kita, kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai, pesawat ini akan tetap berada di orbit selama 6 hari, kemudian kembali ke bumi. Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa 4 astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan, kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga, Artemis III, rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. 4 astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan, 2 astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit, menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel suryanya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. 1 modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock. Pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu keluar angkasa. Ada juga Sample Return Vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul. Dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain, seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena nggak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari.